新年快乐, kongsi. Jadi kita hari ini akan membicarakan tentang satu tema, tentang keluarga, tentang bagaimana rumah. Saudara, di dalam musim Imlek, kalau kita coba lihat di dalam statistik, konon katanya adalah musim Imlek itu adalah the largest human migration on earth. Lalu saya coba cari gitu, sekitar 19 miliar perjalanan, bukan 19 million ya, 19 miliar, berarti 19 ribu juta perjalanan. Dan itu ada ratusan juta manusia yang pergi dari berbagai daerah di China ke kampung halamannya masing-masing. Kemarin kami juga baru balik dari kampung halaman istri di Riau, baru kemarin malam sampai di Jakarta lagi. Nah saudara, saya lihat ada satu fenomena ya, bahwa memang di dalam musim Imlek ini yang bisa pulang akan pulang, walaupun perjalanan ataupun juga biaya dan yang lain-lain. Tetapi saudara, di sosial media banyak ya film-film atau klip-klip singkat yang banyak menceritakan tentang pentingnya untuk going home, back home. Lalu ada satu, saya lupa ini produk apa, tetapi yang penting kira-kira filmnya seperti gini, klipnya adalah seperti gini ya. Si papa yang sudah tua sendirian di kampung, lalu ditelepon oleh anaknya, "Pak, sorry ya, tahun ini nggak bisa pulang, lagi sibuk banget nih kerjaan, harus lembur," gitu. "Oh ya nggak apa-apa," papanya dengan nada kecewa, tapi ya sudah nggak apa-apa. Lalu anaknya yang kedua telepon lagi gitu ya, "Wah Pak, sorry ya Pak, nggak bisa pulang juga kali ini karena anak-anak ini lagi banyak ujian dan harus pergi ada trip tertentu di sekolahnya gitu. Jadi nggak bisa pulang juga." Lalu si papa yang di pasar sudah beli banyak makanan, banyak ikan, daging, lalu pulang dengan gontai, dengan langkah yang gontai. Lalu ditanya tetangganya, "Anak-anak kapan?" "Iya, nanti mereka akan pulang juga." Lalu cerita dari klip tersebut adalah ya akhirnya si papa nggak bisa merayakan bersama keluarganya, lalu si papa akhirnya jatuh sakit dan yang lain, baru kemudian anak-anaknya itu harus pulang ya. Dan kita lihat di sini saudara, anak-anaknya pulang bukan karena mereka ingin merayakan Chinese New Year bersama papanya, tapi karena krisis, karena sakit, karena ada satu krisis yang terjadi. Nah saudara, kita akan lihat hari ini di dalam khotbah hari ini, yaitu tentang kisah seorang yang sudah kembali ke rumah, tapi belum kembali ke rumah yang sejati. Dia memang secara fisik, secara tubuh, badani sudah kembali ke kampung halaman, tetapi hatinya belum kembali. Dan itu yang kita lihat di dalam diri seorang Yakub. Mari kita membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-35. Pasal yang ke-35. Ayat yang pertama sampai yang ke-7 saja, kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat sekalian yang kedua, dan seterusnya sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar.
Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan dirinya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang sudah membawa kami, mengumpulkan kami di hari Sabat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan peristirahatan yang sejati di dalam Engkau. Kami sudah membuka firman-Mu, kami memohon Engkau yang sekarang juga membuka hati kami, hidup kami untuk dibaca oleh firman-Mu. Dan apa yang Engkau ingin katakan kepada kami ya Tuhan secara pribadi demi pribadi. Engkau yang boleh menegur dosa kami, Engkau yang boleh menguatkan pergumulan kami, Engkau yang boleh mengarahkan mata kami kembali kepada Kristus melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan membahas 3 poin besar pada hari ini, yaitu tentang yang pertama adalah Yakub di Sikem. Itu mewakili kita yang sudah merasa nyaman tetapi we are not home yet. Home and yet not home. Comfortable but not at home. Lalu bagian kedua kita bicara sedikit tentang krisis yang terjadi yang menyebabkan akhirnya Yakub itu memutuskan untuk benar-benar pergi menemukan true home-nya di dalam Tuhan, di dalam Yahweh. Nah yang pertama saudara, kalau kita melihat tentang comfortable, Sikem itu, nah kita akan lihat dua lokasi ya. Sikem yang sekarang Yakub dan anak-anaknya tinggal, dan nanti mereka akan pindah ke Betel. Nah dua daerah ini mewakili 2 lokasi atau 2 situasi hati daripada Yakub. Nah Yakub ada di Sikem. Sikem itu apa saudara? Sikem itu tanah yang subur dan memang strategis, itu di jalur perdagangan utama, makmur, aman secara ekonomi. Lagian juga mungkin Yakub itu udah dari tempatnya Laban ya. Lalu sudah ketakutan menghadapi Esau kakaknya, bergumul. Lalu akhirnya dia sampai ke tanah perjanjian. Tapi dia belum sampai ke Betel sesuai dengan nazar awalnya, janji awalnya. Dan dia bertinggal menetap di Sikem. Nah dia seakan-akan merasa ya sudahlah, kan sudah sampai di tanah perjanjian. Ya memang belum sampai Betel sih, tapi nggak apa-apa. Di sini tanah perjanjian juga toh. Di sini juga sudah aman, sudah nyaman. Maka ya itu yang dilakukan oleh Yakub dan anak-anaknya. Mereka menetap di Sikem, mereka membeli properti di situ, mereka menetap, mereka ya berdagang di situ. Alkitab nggak secara langsung mengatakan kenapa alasannya, tetapi kita setidaknya bisa mulai menduga ya karena tadi tanahnya subur, lokasinya strategis, dan Yakub juga membeli tanah, properti di situ. Sudah masuk akal deh semuanya. Sudah di Kanaan juga kok, tanah perjanjian anyway. Tapi secara rohani belum saudara. Dan sedangkan Betel, kenapa nggak sampai ke Betel? Karena Betel itu mengingatkan tentang janji dia, nazar dia ya. Ketika dia lari habis menipu Esau. Ya saudara masih ingat cerita tentang dia menipu Esau dengan semangkuk kacang merah. Menipu Esau dengan mengambil hak kesulungannya. Lalu Esau memberikan ancaman, aku akan membunuh adikku itu. Lalu dia kabur, dan di tengah-tengah jalan dia mendapatkan mimpi Tuhan menampakkan dirinya. Nah di situ dapat janji, aku akan menyertai engkau Yakub dan akan membawa engkau kembali ke sini. Lalu Yakub memberikan nazar, memberikan janji ya. Oh Tuhan, kalau engkau menyertai aku akan kembali dan aku akan memberikan perpuluhan, aku akan mengikut sepenuh hati kepada engkau. Nah, dia ingat di situ tempat apa saudara? Tempat janji. Tempat di mana dia memberikan komitmen janji yang dia harus segera penuhi. Maka di sini seakan-akan menjadi 2 daerah, 2 lokasi yang memberikan 2 nuansa. Yang pertama aman, nyaman, comfortable, comfort zone. Yang satunya lagi adalah tempat nazar, tempat altar, tempat komitmen yang seringkali tidak dipenuhi oleh kita semua juga, bukan hanya oleh Yakub. Masalahnya di sini ya saudara, comfort, kita nyaman, kita aman, finansialnya oke, secure, segala sesuatu seems to be oke, dan kita melihat itu sebagai blessing daripada Tuhan. Sehingga saudara, comfort zone seringkali menyamar menjadi blessing yang padahal
belum tentu itu sepenuhnya blessing dari Tuhan. Jadi kita nggak bisa mensamadengakan, oh semuanya aman, semuanya lancar, semuanya oke. Itu berarti diberkati Tuhan, itu pasti diperkenan Tuhan, itu pasti sudah seharusnya. Saudara jangan lupa bahwa ketika Yunus lari dari panggilan, dia juga merasa nyaman ya. Dia bisa tidur di kapal. Saudara, kita tidur di kapal normal. Tapi tidur di kapal sedang menghadapi badai is another thing. Itu kayaknya susah banget ya. Semua yang lain, sailor-sailor yang berpengalaman juga sudah kelabakan, sudah panik. Di kapal ada satu yang tenang banget, bahkan tertidur lelap, tidak terganggu, Yunus, saudara. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Dia seakan-akan damai, seakan-akan tenang, tapi dia sedang lari dari panggilan. Jadi kita nggak bisa bilang saya yakin di dalam panggilan Tuhan. Apa tandanya? Aman, nyaman, tenang. Loh, Yunus juga aman, nyaman, tenang, tapi dia sedang lari dari panggilan. Maka kita nggak bisa berkata comfort zone itu pasti sama dengan kita sedang di dalam panggilan Tuhan. Maka saudara, kita lihat di sini jarak Sikem ke Bethel itu hanya 30 km. 30 km itu ya kalau naik mobil ya mungkin 20 menit, tapi kalau jalan kaki pada waktu itu apalagi membawa ternak yang banyak dan seluruh keluarga besar, ya mungkin perlu 1 hari jalan. 1 hari jalan saudara, yang sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan saudara, kadang jarak terbesar itu bukan geografis. Jarak terbesar itu seringkali adalah spiritual. Ketaatan setengah hati itu bisa, bahkan bukan setengah hati ya. Ini ketaatan yang hampir kita bisa lihat hampir taat. Terlihat seperti ketaatan penuh. Sampai kapan saudara? Sampai krisis datang nanti. Baru kita benar-benar sadar, kita belum benar-benar sepenuhnya ikut Tuhan ya. Nah, situasi kita seringkali demikian saudara. Kita seperti orang Kristen yang nyaman tinggal di Sikem kita, di comfort zone kita. Kita sudah Kristen lama, kita sudah pelayanan, kita sudah di GRII, tanah perjanjian buat sebagian orang. Tapi saudara, seperti Yakub juga, mungkin kita di tempat yang benar, kita di situasi yang baik, di gereja yang baik, tapi kita tidak ada damai di dalam hati kita. Karena kita tidak sedang berjalan bersama Tuhan. Kita tidak sedang di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita sedang di dalam hidup yang berdosa. Tidak ada altar yang kita jalankan di dalam keluarga kita. Tidak ada pertobatan yang konkret. Tidak ada komitmen yang diperbaharui. Jadi kita bisa benar secara lokasi, tapi tidak benar secara hati. Dan Tuhan bagaimana mengungkapkan semua itu. Karena mungkin gak gampang buat kita melihat ya, bahwa kita not in the right place, not in the right condition. Dan Tuhan mengizinkan apa saudara? Tuhan mengizinkan krisis terjadi, yaitu di pasal sebelumnya, di pasal 34, yaitu ada krisis besar yang terjadi di dalam keluarga Yakub, dan itu yang menjadi katalis, menjadi trigger untuk akhirnya Yakub dan anak-anak pindah dari Sikem ke Bethel. Apa itu saudara? Yaitu tragedi, kalau saudara baca di Kejadian 34 tentang Dina dan Sikem. Kita tidak ada waktu untuk membahas panjang lebar, tapi intinya adalah ada orang-orang setempat, orang-orang lokal Sikem itu yang menginginkan Dina. Dina itu anak perempuan Yakub. Lalu diperkosa Dinanya, lalu mereka minta untuk kawin campur. Lalu ada dua saudaranya, yaitu Simeon dan Lewi, itu ya kakak-kakak Dina, yang memakai trik, yang memakai siasat. Oke, boleh, kita akan kawin campur, kita akan bersama-sama, tapi syaratnya satu, kamu sunat dulu semua laki-laki di Sikem sunat dulu. Dan mereka setuju, dan akhirnya ketika mereka disunat, semua dalam kesakitan, Simeon dan Lewi itu dengan kekerasan ya, membunuh semua laki-laki di situ dan mengambil harta benda mereka.
Sehingga Yakub itu menjadi sangat kecewa dan juga berkata, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku di penduduk negeri ini. Sedangkan kita ini orang kecil, kita dikelilingi orang Kanaan, orang Feris. Kalau mereka bersekutu melawan kita, tentulah kita akan mati, kita akan terpukul kalah dan kita akan dipunahkan. Ya saudara, responnya Yakub terhadap tragedi cuma satu, cilaka, matilah gua, matilah kita semua. Itu saja saudara. Jadi kita bisa lihat ya, banyak orang seperti Yakub yang ketika menghadapi krisis, responnya cuma satu, celaka. Responnya cuma satu, mengeluh. Responnya cuma ya berkata, ya ini yang terjadi nih, bohwat lah kita, mau ngapain lagi, gak ada yang bisa kita perbuat lagi. Jadi saudara, sampai kepada pasal 34 penutup, sampai kepada krisis, tetap gak ada keinginan bagi Yakub untuk pergi saudara. Baru nanti 35 seterusnya kita lihat ada firman Tuhan, baru Yakub pergi. Jadi di sini saudara kita bisa lihat Yakub sedang menghadapi krisis besar pun tidak ada pertobatan, tidak ada inisiatif kembali dan hanya menyalahkan kondisi luar tanpa refleksi di dalam hati terdalam dia. Jadi saudara kita ingin tarik satu kesimpulan, yang merubah orang itu bukan krisis saudara. Karena seringkali kita bisa lihat ya, orang yang di dalam krisis ada perubahan besar. Seakan-akan krisis itu berperan besar. Yes, krisis bisa berperan besar sebagai katalis, sebagai trigger. Tapi krisis bukan menjadi penyebab orang bertobat atau orang berubah. Saudara pernah dengar gak cerita tentang misalnya orang yang, ini ngelawan Tuhan, hatinya keras banget. Mau ateis atau dari agama lain gitu ya, yang diinjilin berkali-kali gak bisa, sama pendeta Harley gak bisa, sama Pak Tong juga gak bisa, sama siapapun gak bisa gitu ya. Bahkan kita mulai geleng-geleng, Rasul Petrus datang pun juga gak bisa kali ya, Yesus pun juga dia gak akan tolak juga kali ya. Pokoknya gak bisa deh. Sampai kapan saudara? Sampai akhirnya dia sakit kanker stadium 4 dan mulai mempertanyakan arah hidupnya, mulai mempertanyakan kenapa harus bertahan, dan semuanya itu malu pelan-pelan anggota keluarganya berdoa, nyanyikan himne, baru mulai sedikit pelan-pelan hatinya yang keras itu jadi lembut lagi. Dulunya gak mau didoakan, sekarang oke untuk dibesuk. Dulunya gak mau dengar firman Tuhan, sekarang oke untuk dengar lagu himne dan mulai dengar khotbah streaming gitu. Dan akhirnya mulai pulih, mulai ya agak lebih sembuh, lalu mulai oke untuk diajak ke gereja, diinjilin, akhirnya dibaptis. Wah, seluruh keluarga bersuka cita. Saudara kita mungkin mendengar ya cerita demikian yang cukup banyak ya saudara, bukan cuma 1-2, tapi sepertinya ada cerita-cerita demikian yang nama-nama yang ya walaupun berbeda-beda konteksnya, tapi intinya adalah orang yang keras, kena sakit penyakit yang berat, akhirnya dia bertobat, dia dibaptis. Lalu kita bisa seakan-akan menginginkan, aduh orang tua saya kok keras banget ya, kayaknya mesti kena penyakit dulu atau kena krisis dulu kali ya, baru kan mentok dulu kali ya, baru bisa bertobat atau gimana gitu. Tapi saudara, kita mau lihat ada juga orang-orang lain, ada juga kasus-kasus lain yang sampai kena krisis, sudah bangkrut pun tetap gak mau terima Tuhan. Sudah sampai sakit keras pun, sampai mati takhir pun tetap gak mau terima Tuhan. Ada saudara kasus-kasus lain seperti demikian. Jadi apa saudara yang kita bisa lihat dari situ? Ya, krisis saja, only crisis enggak mempertobatkan orang. Jadi apa? Yang mempertobatkan orang adalah anugerah Tuhan yang memakai krisis tersebut untuk mengubah orang tersebut. Jadi saudara, kita boleh saja ya berdoa untuk orang yang kita doakan yang hatinya keras untuk bertobat. Tapi saudara, kita jangan hanya minta krisisnya, tapi kita minta juga mohon Tuhan memakai krisis tersebut untuk mengubah orang tersebut. Atau kalau kita melihat orang yang sedang kena krisis,
ya kita bukan mengucapkan selamat ya. Enggak, saudara, krisis itu bukan sesuatu yang harus dirayakan. Krisis itu sesuatu yang memang ya nasib sial, suwe, dan yang lain. Tetapi bagaimana kita berdoa Tuhan memakai hal-hal yang paling buruk pun untuk merekakan hal-hal yang baik setelah itu. Jadi yang membawa orang kembali kepada firman Tuhan, membawa kepada pertobatan bukan krisisnya, tetapi anugerah Tuhan yang memakai krisis tersebut. Oleh karena itu saudara, perlu di 35 dari ayat yang pertama langsung dikatakan demikian. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu. Jadi saudara, di sini ini kuncinya ya. Krisis itu bukan krisis yang membuat Yakub pergi, tapi firman Tuhan yang menyuruh Yakub untuk pergi. Firman Tuhan yang menyelamatkan. Dan polanya sama saudara, harus selalu dari inisiatif Tuhan dulu, baru manusia berespon. Dan ini yang terjadi ketika Yakub lari dari Kanaan ke Haran, ke mertua, ke Lot gitu. Itu juga disuruh oleh mamanya. Lalu pulang dari Haran ke Kanaan, itu pun juga bukan inisiatifnya, itu pun disuruh oleh Tuhan. Dan sekarang dari Sikem pulang ke Betel juga disuruh oleh Tuhan lagi. Jadi kita bisa lihat Yakub di satu sisi orang yang mungkin kelihatan aktif ya saudara. Banyak kegiatan aktif, tapi sebenarnya mungkin dia seperti orang yang lari di treadmill. Kelihatan aktif tapi secara posisi di situ-situ aja. Belum bergerak kemana-mana. Seringkali banyak orang Kristen yang demikian ya, yang sibuk pelayanan, yang aktif di mana-mana, tetapi secara rohani kalau kita lihat selama puluhan tahun, mungkin ya di situ-situ aja. Enggak maju rohaninya, enggak berkembang juga, enggak berbuah juga, tapi aktif. Tapi ya begitu, sibuk, muter-muter seperti kalau tadi pakai ilustrasi treadmill, seperti marmut ya di lingkaran tersebut ya, aktif ya tapi di situ aja, nggak ada pertumbuhan rohani. Nah ini Yakub juga mungkin demikian, maka harus ada eksternal dari luar yang menggerakkan. Saudara tahu hukum termodinamik, ada ini ya, hukum inersia, yang kalau dalam bahasa Indonesianya orang PW itu harus ada eksternal luar. Ini yang namanya benda itu nggak akan bergerak kecuali ada external force, ada kuasa dari luar yang menggerakkan dia. Dia nggak akan bisa bergerak dengan sendirinya ya, kecuali ada yang menggerakkan dia. Maka saudara sama ya, orang yang sudah terlalu PW itu mungkin nggak akan ada inisiatif dari dirinya untuk pergi, untuk mencari, untuk berkomitmen. Harus ada satu external force dari luar yang menggerakkan. Dan itu apa saudara? Kalau di dalam kasusnya Yakub, supaya Yakub benar-benar pulang ke Betel, benar-benar kembali kepada janji awalnya, dia perlu krisis. Dan itu yang terjadi di pasal 34 tersebut ya. Homecoming seringkali dimulai oleh krisis. Tadi itu yang saya pakai ilustrasi di awal. Orang itu, anak-anak tadi ya, nggak mau pulang ketemu dengan orang tuanya kecuali ada krisis besar baru mereka akhirnya pulang. Dan Yakub juga seperti demikian. Maka aplikasinya saudara, sebenarnya ya kita nggak harus tunggu sampai krisis besar kan ya. Kita pasti nggak pengen kan ya, kita harus sakit dulu, kita harus bangkrut dulu, kita harus patah hati dulu, baru benar-benar komitmen setia ikut Tuhan, mau baca Alkitab, mau kebaktian, kan nggak perlu ya saudara. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita peka enough, sebenarnya setiap kebaktian minggu adalah pasal 35 ayat 1. Yaitu apa? Yaitu ini, bersiaplah, pergilah ke Betel. Sebenarnya setiap hari Minggu itu adalah ajakan untuk saudara untuk kembali kepada Tuhan sekali lagi. Dan kita sadar di dalam kebaktian Minggu nggak setiap orang datang dengan antusias ya. Mungkin ada yang datang dengan beban dosa yang berat, yang aduh sebenarnya saya nggak pengen datang ke kebaktian. Ada yang datang dengan
pergumulan berat, secara iman mungkin sudah dalam krisis yang sebenarnya lagi nggak pengen datang ibadah gitu. Tapi and yet somehow Tuhan membawa saudara datang kembali ke ibadah. Dan setiap kali votum itu apa saudara? Votum itu adalah bukan basa-basi mulai bawa tanda bahwa ibadah selesai. Votum, kalau saudara baca di sini, saat teduh lalu votum. Votum itu adalah undangan untuk saudara boleh datang beribadah. Jadi saudara, di Gereja Reform GRI ini liturgi itu sangat dipikirkan dengan detail, bahwa kalau kita bisa beribadah itu bukan karena saya yang berusaha, karena determinasi saya pribadi. Bukan saudara, siapapun dari kita, setiap kita datang ke ibadah itu karena satu hal yang dimulai dari votum, yaitu adalah kita semua diundang datang. Kita boleh datang ibadah karena ada undangan Tuhan dan kita berespon. Jadi selalu di dalam perjalanan rohani adalah Tuhan yang berinisiatif dan kita yang berespon. Nah, makanya itu secara mikro kalau kita peka enough, setiap minggu kita boleh datang, kita diingatkan untuk kembali. Maka saudara, di ibadah ini melalui firman juga adalah undangan untuk apa? Untuk kita kembali berdoa. Mungkin ada teguran untuk kita kembali baca Alkitab. Teguran untuk kita kembali mengasihi, mengampuni orang-orang yang sulit untuk diampuni. Undangan untuk apa? Undangan untuk kembali lebih taat. Ingat komitmen kita. Dan setiap perjamuan kudus, PK perjamuan kudus itu juga adalah reminder, itu juga adalah panggilan untuk kita kembali apa? Ingatlah setiap kali kamu melakukan ini, kata Yesus kepada murid-muridnya, untuk mengingat apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Kita mungkin enggak selalu senantiasa dengan gampang mengingat kematian Kristus ya. Oleh karena itu perjamuan kudus terus menerus menjadi reminder untuk kita ingat akan kayu salib. Yang berikutnya saudara, ketika kita lihat di sini respon dari Yakub ketika mendengar firman, langsung ayat yang kedua adalah nggak ada bantahan, nggak ada delay, langsung di ayat yang kedua, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. 1, tahirkanlah dirimu. 2, dan tukarlah pakaianmu saudara. 3 ya. 3 hal yang dia minta dari orang-orang dari keluarga besarnya. Marilah kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ. Ini apa saudara? 3 hal ini melambangkan apa? Yang pertama melambangkan 1, membuang berhala. Tadi jauhkanlah dewa-dewa asing. Yang kedua, tahirkanlah dirimu, menyucikan diri, dan tukarlah pakaianmu, membuang hidup yang lama. Banyak orang ingin hidup baru, tapi nggak pengen gaya hidup yang baru. Banyak orang pengen new life, starting a new chapter, tapi masih memakai gaya hidup yang lama. Itu nggak akan ada new chapter, saudara. Itu namanya omong kosong kalau kita bilang kita ingin hidup yang baru, tapi tidak mau membuang gaya hidup yang lama. Masih di dalam dosa yang lama, masih di dalam tabiat yang lama, masih di dalam habit-habit berdosa yang lama. Maka saudara, di sini kita bisa melihat di dalam kisahnya Yakub ya. Yakub sadar kalau dia ingin ke Betel, itu bukan cuma sekedar pindah lokasi, tapi juga pindah banyak hal. Pindah apa? Pindah gaya hidup yang baru, dari yang lama kepada yang baru. Saudara, banyak orang pengen dapat nilai 100 A, tapi gak mau belajar. Banyak orang pengen jadi Ronaldo, Messi, tapi gak mau latihan. Omong kosong. Banyak orang pengen, saya pengen lebih langsing, slim. Tapi setiap kali lihat duren, cunyuk, babi, gak bisa tahan. Ya, jadi gak ada olahraga dan ingin dekat Tuhan tapi masih hidup dalam dosa. Maka itu yang gak mungkin ya saudara. Kita pengen hidup baru, new chapter, tapi dengan gaya hidup yang lama. Maka
sebelum mereka beribadah kepada Tuhan di Betel, Yakub berkata mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka yang lama. Lokasi baru dengan komitmen yang baru. Berarti ada apa? Ada yang harus ditanggalkan dan ada yang harus ditinggalkan. Nanti Paulus di Efesus 4 berkata, yang namanya sanctification itu apa? Sanctification itu ada dua hal. Yang pertama adalah mortification of sin, yaitu menanggalkan manusia lama, dan vivification, yaitu mengenakan manusia yang baru. Jadi di dalam terminologi teologi, saudara, ada dua hal di dalam namanya kesucian. Kesucian itu bukan cuman kita mengadopsi hidup yang baru gitu ya, baca Alkitab, berdoa, puasa, retret, tapi juga apa? Menanggalkan manusia yang lama, habit-habit lama kita gitu, kebiasaan berdosa kita yang lama. Nah itu ya, menanggalkan manusia lama, meninggalkan habit yang lama yang berdosa, dan mengenakan manusia yang baru. Sama saudara, orang yang kecanduan itu nggak bisa cuma disuruh jangan ngerokok lagi, jangan minum alkohol lagi. Nggak bisa saudara. Yang namanya habit, new habit baru bisa berhasil, itu adalah harus buang habit yang lama dan harus digantikan dengan yang baru. Oke, kalau kita pengen anak enggak scrolling, enggak main sosial media terus menerus gitu ya. Lalu apa? Apa bergantinya? Itu yang seringkali orang tua kebingungan juga kan ya. Ya ini yang harus bisa dialihkan kalau dia sepanjang waktu buang waktu untuk game, untuk sosial media, harus ada penggantinya apa? Olahraga kah, baca buku kah, atau apapun kegiatan lain yang dialihkan terhadap demikian. Maka memang menanggalkan habit lama itu tidak mudah, karena kita harus menggantikan dengan yang barunya, yang useful, yang profitable, yang membangun. Dan di sini saudara, kita membaca lagi, lalu sampailah Yakub ayat ke-6 di Luz yang di tanah kanan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikanlah mesbah di situ dan dinamailah tempat itu El Betel. Saudara, kenapa ya harus dikasih nama baru ya? Dia kan dulu pertama kali waktu pergi dia kasih nama Betel. Karena dia berkata, aku enggak sadar ini ternyata rumah Tuhan. Ternyata Tuhan hadir di sini. Lalu dia berkata, ini Betel. Bet itu rumah, El itu Tuhan. Ini rumahnya Allah, Betel. Kalau Bethlehem itu rumahnya roti gitu, house of bread. Tapi ini house of God. Nah, tetapi kenapa di sini ayat ke-7 dikatakan El Betel ya? Pak Antoni kepala sudah miring lagi mikir. Apa kira-kira Pak Antoni? Betel dengan El Betel. Dari miring kiri, miring kanan. Udah sampai kesimpulan? Cek ChatGPT. Saudara, kita tahu ya, Betel itu rumah Allah. El Betel adalah Allah dari rumahnya Allah gitu. Nah ini menarik ya saudara, di dalam banyak ahli yang mencoba menafsirkan bahwa fokus pertama daripada Yakub di yang pertama waktu Betel itu lebih ngomongin tentang lokasinya. Tapi kedua kali dia datang kepada Betel, dia mulai beralih bukan hanya fokus kepada lokasi, tapi fokus kepada pribadi. Dari lokasi kepada pribadi. Ini yang kita ingin ya saudara, bahwa di dalam ibadah itu bukan cuma sekedar datang ke gereja secara lokasi, tapi datang ke gereja adalah bertemu dengan Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Karena seringkali kita berpikir asal kita sudah datang ke gereja, sudah ibadah, selesai. Gak selesai saudara. Sebelum apa? Sebelum kita sadar tujuan utama datang beribadah bukan cuma sekedar check in, clock out kan ya. Oke lah, udah selesai ya. Cuci dosa seminggu selesai. Bukan kan saudara, tapi apa? Yaitu kita diingatkan sekali lagi kalau kita datang beribadah bukan cuma datang ke lokasi tapi bertemu dengan pribadi. That's why di awal selalu kita berdoa biarlah kita berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menampakkan dirinya melalui firman-Nya. Biarlah kita bisa melihat Tuhan
bukan secara kasat mata, tetapi di dalam apa? Di dalam firman, di dalam puji-pujian. Ini yang kita lihat sekarang. Dulu Yakub fokus kepada tempat, sekarang dia fokus kepada pribadinya. Dia sadar rumahnya bukan lagi di Sikem, dan bahkan bukan hanya di Kanaan, tetapi rumah, benar-benar rumah adalah ketika Tuhan hadir di tempat itu. Ketika dia benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan Yakub belajar, shalom itu bukan masalah lokasi. Karena dia pikir Sikem itu shalom kok, aman, tenang, nyaman. Tapi ternyata itu tempat krisis terbesar dalam keluarganya. Anak perempuannya diperkosa dan 2 anak laki-lakinya membunuh satu kampung. Saudara bisa coba bayangkan kalau saudara sebagai Yakub itu perasaannya bagaimana ya? Saudara merasa ini tempat yang aman nih, tempat yang nyaman. Tapi di tempat aman nyaman ini terjadi kekejian luar biasa. Bukan hanya sebagai korban, tapi sekarang juga sebagai pelaku. Sebagai korban anak perempuannya, sebagai pelaku 2 anak laki-lakinya. Maka saudara di sini kita bisa lihat shalom bukan tergantung lokasi, shalom tergantung relasi kita dengan Tuhan. Maka saudara, seringkali banyak orang berpikir asal dia di dalam gereja dia aman secara rohani. Saudara, lebih banyak ada orang yang aman secara rohani di luar dibanding yang di dalam gereja tapi hatinya tidak benar. Ini yang Yakub alami, bahwa seringkali Yesus juga berkata ada lalang dan ada gandum. Di gereja enggak berarti semua orang benar secara rohani. Ada lalang yang hanya sementara in the cost dan siap akan dihakimi Tuhan. Tapi ada juga orang-orang di luar yang masih belum masuk ke dalam gereja tapi hatinya sudah benar dan hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa masuk ke dalam gereja. Dan di dalam perjanjian baru, janji itu saudara, janji bahwa dia akan mendapatkan rumah, Yakub ini baru mendapatkan puncaknya ketika Yesus datang dan berkata, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, di dalam Kristus, Allah bukan hanya menyuruh kita pulang. Dia bukan cuma sekedar si papa tadi ya, waktu Sinca, nak kapan pulang? Laila, ini ya nanti masak yang banyak ya. Dia enggak saudara. Dikatakan Kristus bukan hanya menyuruh kita pulang, tapi Allah sendiri datang menjadikan kita rumahnya. Dan kita sekarang tinggal bersama-sama dengan dia di dalam gereja Tuhan. That's why saya juga kembali mendorong untuk saudara jangan hanya puas untuk datang beribadah setiap minggu di sini, tapi ya boleh tadi seperti Pak Mulyawan sharingkan, ikut retret supaya benar-benar menjadikan MRI Sunter atau gereja lokal ini sebagai apa? Sebagai keluarga rohani, sebagai rumah ibadah kita bersama dan kita melayani bersama-sama. Karena apa saudara? Karena Allah bukan hanya ingin kita kembali ke surga, tapi Tuhan ingin rumahnya ini menjadi tempat di mana dunia boleh melihat, rumah saya besar, saya bahkan punya villa besar, tapi kok saya nggak feel at home ya? Saya kok masih merasa ada yang missing dalam hidup saya, masih ada yang kosong dalam hati saya ya? Dan gimana ya saya bisa merasa at home di dalam dunia ini? Nah bukan cuma sekedar pulang kabur ke surga, tapi ketika mereka lihat ke gereja, mereka bisa berkata, finally I'm home. Ada nggak saudara yang datang dari luar, terus datang ke gereja, terus mendapatkan feeling, yes, this is I'm home. Saya merasa rumah karena saya diterima, saya mendapatkan firman Tuhan, saya mendapatkan pengampunan oleh Tuhan, saya mendapatkan janji daripada Tuhan. Ya seringkali mungkin gak gampang, karena itu sesuatu yang harus kita upayakan bersama-sama. Dan retret mungkin salah satu jalan yang ingin dilakukan di sini juga. Ya saudara, di sini ya Tuhan gak pengen kita cuma sekedar ikut dia, taat dia dengan terpaksa, dengan sekedar tuntutan, ancaman, tapi dia ingin kita mengikut dengan rela. Dia gak pengen seperti, Tuhan gak pengen seperti papa yang tadi dengan paksaan ya, kamu kalau gak pulang nanti gak dapat itu ya, surat warisan ya, gak dapat bagian di dalam warisan ya. Dia juga nggak pakai
nggak pakai apa namanya itu passive aggressive tactics. Ya sudahlah, kalau kamu lebih sayang kerjaanmu, ya udahlah, nggak usah pulang lah, gitu ya. Nggak usah pakai guilty feeling. Enggak, saudara. Yang dilakukan Allah ketika Dia ingin kita pulang kepadanya, Dia ingin kita ikut dengan rela, bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, bukan dengan tuntutan, bukan dengan sekedar rasa bersalah, tapi Dia ingin kita mengikut dengan rela, willingly with all our hearts. Karena tuntutan utama dari firman adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Gimana saudara? Gak ada jalan, satu-satunya jalan adalah kita mengalami terlebih dahulu apa yang Allah lakukan bagi kita, baru kita bisa melakukan kepada orang lain. Orang yang nggak pernah merasakan mercy, sepertinya akan sangat sulit untuk memberikan mercy. Orang yang nggak pernah merasa diampuni, mungkin akan sangat sulit memberikan pengampunan. Maka ketika kita sadar betapa besar pengorbanan Kristus, betapa besar anugerah Tuhan, baru kita bisa mulai memberikan anugerah yang kita terima kepada orang lain. Baru kita mulai dengan rela mengikut Kristus. Saudara, krisis terbesar apa dalam hidup yang saudara pernah alami? Bisa sakit penyakit, bisa finansial, bisa relasi, bisa apapun itu, bisa seperti Yakub gitu ya. Tapi saudara, krisis terbesar bukan hanya di dalam hidup kita, tapi sekarang secara lebih global. Krisis terbesar dalam sejarah itu apa saudara? Financial crisis, financial monetary crisis, perang dunia kedua. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, krisis terbesar di dalam sejarah adalah kayu salib, di mana anak Allah disalibkan. Orang yang tidak berdosa harus menanggung beban dosa terbesar. Maka salib krisis terbesar tadi dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membawa kita kembali pulang. Dan bukan hanya untuk memaksa kita, tetapi untuk membuka jalan pulang, kita boleh kembali kepada Tuhan. Dan ini janji yang Tuhan genapi kepada Yakub dan juga kepada kita, yaitu adalah Dia akan datang kepada kita dan berdiam bersama-sama dengan kita. Biarlah janji Tuhan ini boleh menggerakkan kita untuk, sekali lagi, kalau saudara, kalau kita sudah di dalam ketaatan yang hampir, mari kita di dalam tahun baru ya, ini masih dalam suasana tahun baru, kita kembali melihat apakah kita sudah di battle, atau jangan-jangan kita masih di sick camp, masih di comfort zone kita. Masih ada hal-hal yang kita simpan, masih ada hal-hal yang kita tahu kita harus lakukan tapi kita belum lakukan. Masih ada dosa-dosa yang kita sadar tapi kita belum tinggalkan. Maka home bukan tempat, home adalah pribadi yang harus kita temui, yang mencintai kita, yang mengasihi kita, dan Dia sudah membuka pintu hatinya, Dia sudah membuka pintu rumahnya, dan mengundang kita untuk datang. Dan itu yang dilakukan di dalam ibadah setiap hari Minggu, di dalam Votum adalah panggilan untuk saudara kembali kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk janji Tuhan dan undangan Tuhan yang selalu datang kepada kami di dalam ibadah untuk membawa kami kembali pulang kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu seringkali kami diam bukan di dalam Tuhan, kami diam di dalam dosa. Kami lebih banyak berdiam di dalam dunia dengan segala kesukaannya, dengan segala daya tariknya. Dan ketika kami kembali kepada rumah Tuhan, kami diingatkan bahwa ada sukacita yang lebih besar. Ada janji Tuhan yang lebih indah daripada yang ditawarkan oleh dunia. Karena itu ya Tuhan, kami diingatkan untuk selalu kembali lagi dan lagi dan lagi di dalam setiap ibadah. Kiranya Tuhan yang memakai firman Tuhan, setiap kali firman diberitakan di dalam mimbar ini ya Tuhan, untuk kembali memanggil kami pulang kepada Tuhan dan kembali taat dan kembali menegakkan altar beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.